Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kultum Ramadan hari yang ke-15 ini Allah masih melimpahkan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah, terlimpah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia, pada kesempatan kultum kali ini kita akan mengambil pelajaran, mengambil teladan, inspirasi dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau memiliki nama asli Abdu Amr atau Abdul Ka'bah bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah al-Qurashi. Lalu nama asli beliau diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdurrahman setelah beliau masuk Islam. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain-lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling terkenal dari Abdurrahman bin Auf adalah beliau sahabat yang kaya raya serta dermawan, sehingga banyak menginspirasi umat Islam untuk menjadi kaya. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, tentu yang kita teladani tidak hanya kayanya, melainkan juga sisi-sisi lainnya, termasuk kedermawanan beliau yang luar biasa. Pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau berangkat hijrah ke Madinah sebagai seorang muhajirin yang harta serta kepemilikannya dirampas oleh orang kafir Quraisy, sehingga ketika datang ke Madinah beliau dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dipersaudarakan dengan salah seorang tokoh Ansor yang kaya raya yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi. Oleh Sa'ad bin Ar-Rabi sebagai saudara, Abdurrahman bin Auf diberikan penawaran yang sangat menggiurkan. Beliau katakan, "Wahai saudaraku Abdurrahman, aku adalah orang yang memiliki banyak harta. Sekiranya engkau menghendaki, maka akan kubagi dua hartaku, separuh untuk diriku, separuh untuk dirimu. Dan sekiranya engkau menghendaki, aku akan relakan salah satu dari istriku, kuceraikan, dan kemudian engkau nikahi." Ini persaudaraan yang luar biasa dari sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi. Tetapi disinilah karakter kualitas seorang Abdurrahman nampak muncul ke permukaan. Beliau adalah bukan tipe orang yang meminta-minta, bukan tipe orang dikasihani, bukan tipe orang ketika ditawarin kemudian girang,
dan senang sekali menerima pemberian yang luar biasa. Beliau tipe orang yang memiliki iffah, memiliki izzah, bahwa tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Oleh karenanya apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf kepada sahabatnya ini, ya Sa'ad, barakallahu fi malika wa ahlika, dullani ala suq. Wahai Sa'ad, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkanlah aku di mana pasar. Abdurrahman memilih pasar untuk kemudian beliau bekerja keras, berbisnis dengan profesional. Dan tidak lama sikap beliau yang memiliki iffah, izzah yang luar biasa ini, kerja keras, kerja yang cerdas, menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Untuk kemudian beliau mampu menjadi orang yang selalu di atas tangannya, memberi dan memiliki kontribusi yang luar biasa dalam perjuangan jihad Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sering sekali beliau menyumbangkan hartanya, bahkan sampai separuh hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk biaya jihad fi sabilillah. Tidak berhenti di situ, pemirsa yang dirahmati Allah. Abdurrahman bin Auf dalam riwayat terhitung 30.000 budak beliau merdekakan. Tentu kalau kita hitung dengan uang kita, uang rupiah, sangat-sangat fantastis jumlahnya. Belum lagi diriwayatkan sepertiga penduduk Madinah beliau santuni dalam situasi sulit. Sepertiganya lagi beliau bayar hutangnya, dilunasi hutang-hutang saudaranya itu. Dan sepertiganya lagi beliau kunjungi, beliau ziarahi. Inilah kedermawanan seorang Abdurrahman bin Auf. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu pelajaran yang sangat berharga kita peroleh dari sahabat Abdurrahman ini. Kekayaan beliau yang Allah limpahkan kepadanya tentu pertama berasal dari karakter beliau yang memang pekerja keras dan cerdas, memiliki prinsip tidak mau menerima tetapi harus memberi, tidak mau meminta-minta tetapi justru menyumbang. Di samping itu kedermawanan yang luar biasa ini menjadikan keberkahan harta beliau, sehingga hartanya tidak habis-habis, melimpah ruah. Beliau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Penggantian dari Allah jauh lebih besar, jauh lebih melimpah, jauh lebih berkah. Karena Allah sebaik-baik pemberi rizki, sebaik-baik yang melimpahkan harta. Melalui infak, kedermawanan inilah Abdurrahman bin Auf mendapatkan balasan kekayaan yang sungguh luar biasa. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, samping kerja keras, kerja cerdas, infak, iffah, memiliki harga diri, menjaga diri dari meminta-minta, memiliki izzah, kemuliaan, Abdurrahman bin Auf juga seorang sahabat yang memiliki hati yang sangat lembut, yang sangat takut kepada Allah, yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang beliau menumpahkan air matanya karena mengingat nikmat-nikmat Allah, karena mengingat sahabat-sahabatnya yang telah lalu meninggalkan beliau.
Suatu hari beliau menangis terseduh-seduh, dan dalam keadaan berpuasa. Ketika ditanya, "Wahai Abdurrahman, apa yang menyebabkan engkau menangis dan engkau tidak makan, engkau berpuasa seperti itu?" Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Beliau katakan, "Hamzah bin Abdul Muthalib telah mendahuliku, telah pergi, telah menghadap Allah, padahal dia lebih baik dari aku. Dan dia belum merasakan indahnya dunia seperti yang aku rasakan. Mus'ab bin Umair, dia lebih baik dariku, tapi dia sudah mendahuliku menghadap Allah, sementara dia belum merasakan seperti apa yang aku rasakan indahnya dunia. Sungguh aku khawatir kalau semua yang aku miliki ini adalah balasan Allah di dunia atas kebaikanku, sementara kelak di akhirat aku tidak mendapatkan balasan." Inilah kekhawatiran yang ada dalam hati Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, dermawan, soleh, tapi beliau tetap memiliki khawatiran, rasa takut. Jangan-jangan kekayaannya itu adalah balasan Allah yang dipercepat, disegerakan di dunia, untuk kemudian di akhirat dia tidak mendapatkannya. Rasa khawatir seperti inilah yang kemudian melahirkan sikap zuhud, sikap hati-hati. Bahkan kedermawanan beliau lahir dari rasa seperti ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf yang kita tahu beliau adalah di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pelajaran yang tentunya bisa kita peroleh, sekalipun beliau as-sabiqunal awwalun, orang pertama masuk Islam, sudah kaya raya, dermawan, sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau kemudian tidak bangga, tidak terlena, tidak lupa, justru menjadikan beliau tenggelam, takut, takwa kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah, semakin kuat, semakin dermawan kepada sesamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan yang insya Allah menghadirkan kelembutan hati ini, mari kita renungi, kita tadabburi pribadi Abdurrahman bin Auf yang sangat-sangat mulia. Mari kita titi jalan beliau, jalan bagaimana dia mendapat jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah limpahkan kepada kita rizki yang melimpah, yang penuh berkah, kesehatan, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang paling bermanfaat untuk sesama. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.